Bab 2. Kemaluan istriku membusuk. 2. Aku masih terus bertanda tanya dengan apa yang saat ini dialami oleh Ratmi. Apa sebenarnya yang terjadi pada Ratmi? Penyakit apa yang sedang dia idap? Sedangkan dokter juga mengatakan jika Ratmi tidak mengidap penyakit apapun. Aku segera menebus obat dan membawa Ratmi pulang. Di dalam taksi online, Ratmi terus saja mengerang dan merintih kesakitan. Jujur aku merasa malu ketika nada ketakutan belatung yang berasal dari kemaluan Ratmi ada yang terjatuh di karpet mobil. Bapak, Nanda takut. Ulatnya dekat-dekat sama. Nanda. Pekik Nanda menaikkan kedua kakinya ke atas kursi. Aku sengaja membuka lebar jendela mobil dari kedua sisi kanan dan kiri. Karena bau anyir, amis dan busuk menyeruak memenuhi indera penciumanku. Bahkan aku melihat supir taksi tersebut sampai memakai maskernya dengan double. Duduk yang benar. Nak. Sandalnya lepas kalau kakinya dinaikkan. Ucapku sambil melepaskan sandal Nanda. Mas. Lirih Ratmi. Dia menatap sendu ke arahku. Ada rasa kasihan dan iba saat Ratmi menatapku seperti itu. Walau bagaimanapun, Ratmi wanita yang sangat aku cintai. Iya, Rat. Ada apa? Sebentar lagi kita sampai rumah, dan kau langsung minum obat nanti. Bisikku sambil menyibakkan rambut yang menutupi wajah Ratmi, bibirnya berdarah dan agak bengkak karena Ratmi terus menggigitnya. Sakit, Mas. Ia kembali merintih, mengarahkan tangannya pada selangkangannya. Namun aku segera menepisnya karena aku tahu jika supir taksi tersebut sedang memperhatikan Ratmi dari kaca spion kecil di dekatnya. Aku melirik ke bawah kaki Ratmi. Belatung sudah berjatuhan kembali padahal tadi di rumah sakit. Dokter baru saja membersihkannya. Sakit apa sebenarnya kau, Rat? Kenapa bisa begini? Tanyaku membatin tidak habis pikir. Bau busuk ini juga muali mengaduk-aduk perutku. Bapak, Ibu bau. Nanda mau muntah. Lagi dan lagi aku merasa tidak enak sekali dengan supir taksi tersebut. Aku segera merogoh saku di belakang kursi supir. Karena di sana tersedia plastik kresek untuk penumpang yang mabuk. Aku segera memberikan pada Nanda. Dia mengeluarkan isi perutnya. Sudah, sebentar lagi kita sampai rumah. Ucapku meraih bungkusan plastik yang sudah penuh tersebut. Aku mencoba menahan. Akan tetapi, bau busuk dan amis dari kemaluan Ratmi begitu menyengat, seperti bau bangkai. Tidak butuh waktu lama, akhirnya kami sampai di depan rumah. Saat taksi yang kami tumpangi berhenti, aku melihat Kak Jubaidah sedang menyapu teras. Tetangga yang berjarak hanya beberapa meter saja dari rumah kami. Kak Jubaidah terlihat menghentikan aktivitas menyapunya. Dia menatap kami penuh penasaran. Aku segera meminta Nanda untuk turun terlebih dahulu dan berbasa-basi menyapa Kak Jubaidah. Kak Bedah. Sapaku, ya dengan sebutan seperti itu kami memanggilnya di sini. Dari mana kau? Wah. Habis jalan-jalan kalian ya. Mana si Ratmi? Cerca Kak Bedah. Dia melangkah mendekati taksi dan menoel dagu Nanda. Aku sengaja mengabaikan Kak Bedah. Setelah membayar aku segera membopong tubuh Ratmi yang aku rasakan agak kurusan. Loh, Ratmi kenapa? Wah. Kepo Kak Bedah mengikuti langkahku masuk ke dalam rumah. Aku masih mengabaikan Kak Bedah. Aku fokus membawa Ratmi dan berusaha merapatkan bagian selangkangan Ratmi agar belatung tidak keluar lagi. Nanda ayo masuk. Mandi. Panggilku, meninggalkan Kak Bedah yang keheranan penuh tanda tanya di luar. Nanda, ibumu kenapa? Keponya lagi. Sakit. Jawab Nanda singkat lalu masuk ke dalam rumah. Hari beranjak malam, setelah membersihkan diri aku menyeduhkan teh hangat dan membuatkan makanan untuk kami semua. Erangan dan rintihan Ratmi sengaja aku abaikan ketika sedang mengurusi Nanda. Sakit, Mas. Aku hanya bisa menghela nafas panjang ketika mendengar suara Ratmi yang menyayat hati mengerang kesakitan seperti itu. Aku segera bangkit dan memberinya obat yang diresepkan dokter siang tadi. Setelah makan obat, Ratmi dapat beristirahat sebentar dan aku meraih ponselku. Aku men-search Google mengetikkan ciri-ciri penyakit yang diidap Ratmi saat ini. HIV, sifilis. Aku menyandarkan tubuhku di dinding. Berperang dengan semua pertanyaan yang ada di kepalaku saat ini. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sangkalku dengan hasil pencarianku dari teknologi.
Aku mendengar rintihan Ratmi kembali. Setelah membenarkan selimut Nanda, aku segera bangkit. Ya, sejak Ratmi kembali dari kota dan mengidap penyakit aneh dan berbau busuk itu, Nanda enggan tidur bersama ibunya. Kami tidur di ruang tengah. Ada, astagfirullahaladzim, seruku, karena aku melihat belatung semakin banyak keluar dari selakangan Ratmi yang semakin terbuka lebar. Malam ini aku tidak bisa tidur nyenyak, karena Ratmi terus merintih kesakitan. Hingga sesiang ini dia terus saja semakin memerang histeris. Aku mencoba mengabaikannya karena sedang mencuci pakaian kami semua. Aku sengaja memisahkan pakaian Ratmi yang terkena cairan keruh bercampur darah tersebut. Cairan itu lengket dan sangat bau sekali. Akan tetapi ketika aku sedang asyik mencuci pakaian di kamar mandi, aku dikejutkan dengan teriakan seseorang di depan sana. Astagfirullah, Kak Bedah. Aku segera bangkit. Aku melihat Kak Bedah sudah berdiri di dekat Ratmi yang tergeletak di atas lantai. Belatung jangan ditanya lagi, melompat ke sana kemari dan mengarah pada Kak Bedah. Ya Allah, apa itu yang sedang merayap di atas kasur? Banyak sekali. Kak Bedah menunjuk ke arah Ratmi. Kemudian ia bertanya lagi. Anwar, kenapa si Ratmi? Dari mana belatung-belatung ini? Mengerikan sekali, cecarnya. Aku langsung mengangkat tubuh Ratmi ke atas kasur. Belatung semakin banyak berjatuhan. Kak Bedah masih menatap terkejut dengan pemandangan yang ada di depannya. Ada keperluan apa kakak datang ke sini? Tanyaku sangat kesal sekali. Karena Kak Bedah benar-benar tidak memiliki etika sama sekali, masuk ke dalam rumah orang lain tanpa izin. Aku hanya ingin mengantarkan ini. Kak Bedah menyodorkan sepotong buah nangka di dalam plastik. Tidak perlu, kami tidak memakan itu. Tolakku dengan ekspresi kesal. Pasti Kak Bedah ingin mencari tahu apa yang terjadi pada Ratmi. Ia orangnya sangat kepo sekali. Aku khawatir. Besok-besok berita tentang penyakit Ratmi akan tersebar ke semua tetangga. Apa yang terjadi pada Ratmi? Wah, kasihan sekali dia. Tanya Kak Bedah menatap lekat ke arah Ratmi yang bergerak pelan ke sana, kemari menahan rasa sakit pada kemaluannya. Dia mengerang sambil mengarahkan tangannya menggaruk bagian selakangannya dari luar baju daster yang dia kenakan. Sakit. Jawabku singkat, tak ingin menanggapinya. Iya, sakit apa? Kenapa banyak sekali belatung? Tanya Kak Bedah langsung masuk tanpa permisi. Ia mengintip ke arah area intim Ratmi yang kini sedang agak mengangkang karena menahan sakit. Posisi Ratmi seolah serba salah ketika berbaring. Kak Bedah, jangan. Berusaha menahannya, tetapi aku terlambat. Ya Allah. Kak Bedah langsung beringsut mundur. Kedua matanya terbeliak kaget dengan pemandangan yang ada di depannya saat ini. Aku mendengkus kesal dan menarik dengan kasar lengan Kak Bedah lalu memintanya keluar dari rumah ini. Ih, kok seram banget penyakit Ratmi? Itu penyakit kelamin? Ya, tanya Kak Bedah. Coba dibawa ke dokter. Jangan dibiarkan seperti ini. Ucapnya. Silahkan keluar. Biar saya urus istri saya sendiri. Pintaku masih dengan nada lembut. Tapi, penyakitnya ini mengerikan. Coba bawa pada Ki Banda. Saran Kak Bedah. Jangan bicara omong kosong, Kak. Silahkan keluar. Aku mendorong sedikit kasar Kak Bedah dan menutup pintu. Brak. Apa-apaan Kak Bedah ini? Dia sangat lancang sekali. Gumamku tidak sejalan dengan pikiran Kak Bedah. Atau bawa saja pada Ustadz Maulana. War. Masih terdengar teriakan Kak Bedah dari luar sana. Ustadz, apa harus aku membawa Ratmi kepada seorang ustadz? Aku bertanya-tanya sendiri semabri menatap Ratmi yang masih merintih kesakitan.